Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Mersa Nur Ain Kausar. Saya di sini sebagai perwakilan ya dari Profesor Apoteker Ivan Surya Pradipta MSc PhD. Hari ini saya akan menyampaikan metode analisis farmasi klinik, drug related problem, dan juga penggunaan obat rasional. Berikut adalah outline yang akan kita bahas dan kita diskusikan hari ini. Yang pertama, saya akan sampaikan dulu sebuah fakta bahwa 77,6% pasien pediatrik memiliki minimal 1 DRP di rumah sakit pada tahun 2025 penelitiannya. Nah, kemudian DRP ini mempengaruhi efikasi, keamanan, dan biaya. Dan polifarmasi dan berbagai komoditas secara signifikan berhubungan dengan masalah terkait obat. Tentu dari sini kita akan berpikir bahwa apa sih itu DRV? Kenapa sih ya bisa sampai mempengaruhi efikasi, keamanan, dan biaya dari pengobatan pasien? Karena itu, saya sini akan sampaikan bahwa berdasarkan Pharmaceutical Care Network Europe Association, bahwa DRP atau Drug Related Problem adalah masalah terkait obat yang merupakan suatu kejadian atau keadaan yang berkaitan dengan terapi obat yang secara aktual ataupun saat ini sedang terjadi maupun potensial yang belum terjadi, sehingga dapat menyebabkan pencapaian luaran kesehatan yang tidak diinginkan. Tentu saja ini akan sangat merugikan, sehingga kita di sini perlu untuk mengidentifikasi DRP. Nah, seringkali DRV itu membingungkan antara DRP, Drug Related Problem, kemudian ADR atau Adverse Drug Reaction atau ADE, Adverse Drug Event. Nah, di sini saya perlihatkan DRP itu adalah dalam bulatan yang biru, itu adalah masalah yang paling besar. Kemudian yang hijau adalah adverse drug event. Kemudian yang paling kecil yang kuning adalah adverse drug reaction. DRP adalah suatu kejadian yang berkaitan dengan terapi obat yang secara aktual maupun potensial yang dapat menghambat pencapaian luaran kesehatan yang diinginkan. Sedangkan adverse drug event ini adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan selama penggunaan obat. Dan ini tidak harus ada hubungan secara kausal. Kemudian perbedaannya dengan ADR atau Adverse Drug Reaction yaitu respon terhadap obat yang berbahaya dan tidak diinginkan dengan hubungan kausal yang jelas. Nah, kalau dari definisi ini mungkin masih bingung ya, makanya saya kasih contoh di sini. Nah, seperti contohnya. DRP, pasien mengalami ruptur tendon akibat pemberian ciprofloxacin. Jadi ini adalah kejadian obat yang merugikan. Ya, DRP ini kemudian kalau terjadi adverse drug event-nya, nah ini pasien mengalami tendinopati Achilles setelah pemberian ciprofloxacin hari keempat akibat ruptur tendon. Dan ADR-nya, adverse drug reaction-nya yaitu fluoroquinolone seperti ciprofloxacin ini dapat menyebabkan ruptur tendon. Karena apa? Karena dia berbahaya dan juga tidak diinginkan, merugikan pada dosis normal, dan ada hubungan kausal. Contohnya, karena dia itu mempengaruhi metabolisme fibroblast pada tendon, kemudian menyebabkan kerusakan kolagen dan matriks ekstraseluler
dan juga ada yang keseimbangan, degradasi, dan perbaikan jaringan tendon. Nah, itu adalah perbedaannya. Kemudian, tujuannya. Kenapa sih kita harus mengidentifikasi DRP? Tentu saja ini sangat penting, apalagi untuk seorang apoteker ya, dalam pemantauan terapi obatnya, dia harus tahu dulu apa sih tujuan DRP, supaya apa? Supaya nanti kita dapat mengidentifikasi DRP dengan baik. Tujuannya yang pertama yaitu menjamin terapi obat yang optimal, sehingga penggunaan obat itu akan rasional. Rasional itu adalah tepat indikasi, tepat bentuk sediaan, tepat dosis, tepat frekuensi, tepat rute, tepat waktu, dan juga tepat durasi. Yang kedua tujuannya adalah untuk menentukan ketidaksesuaian terapi, sehingga dapat mengarahkan ke perbaikan terapi. Jika ada yang tidak sesuai, tentu saja kita akan perbaiki. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah mengidentifikasi, menyelesaikan, dan mencegah masalah terapi obat. Sehingga yang keempat, outcome klinis pasien akan membaik, akan meningkat. Dan yang kelima yaitu untuk meningkatkan keamanan atau medication safety. Mencegah ADR, mencegah toksisitas, dan mencegah interaksi obat. Ya, kalau ADR, peningkatan toksisitas dan interaksi obat dapat kita cegah, tentu akan meningkatkan keselamatan pasien. Tujuan yang keenam adalah mengoptimalkan penggunaan obat atau rational drug use, sehingga menghindari obat yang tidak perlu serta memastikan terapi berbasis evidence. Dan yang ketujuh, ini bisa berdampak pula mengurangi biaya kesehatan. Karena apa? Karena pasien pulang dengan sehat dan waktu lama rawatnya itu menjadi pendek. Dan tentu saja kalau lama rawatnya pendek, biaya pasti akan sedikit dan penggunaan obat dan BPA juga bisa jadi sedikit. Berikut kategori DRP menurut American Society of Health System Pharmacists. Jenis DRP itu ada banyak. Yang pertama, indikasi yang tidak diobati. Contohnya, jika ternyata pasien ini mengalami demam, tapi ternyata dokter tidak meresepkan obat untuk antipiretiknya atau obat demamnya, sehingga ada suatu indikasi yang tidak diobati. Ini termasuk DRP. Kemudian yang selanjutnya, yaitu pemilihan obat yang tidak tepat. Contohnya, jika pasien asma persisten diberikan obat hanya salbutamol, inhalasi atau SABA ya, short acting beta agonis, itu tentu pemilihannya tidak tepat. Kenapa? Karena untuk pasien persisten, pasien memerlukan terapi tambahan berupa kortikosteroid inhalasi. Selanjutnya, dosis subterapeutik. Ini jika dosis yang diberikan itu kurang daripada dosis yang lazim yang harus diberikan kepada pasien tersebut. Contohnya pasien anak. Nah, banyak pasien anak yang menerima obat tanpa dengan dosis yang kurang ya. Karena dosis anak itu kebanyakan dihitung berdasarkan berat badannya. Sehingga jika obat tersebut kurang dari dosis yang seharusnya, maka obat itu akan tidak efektif. Kemudian selanjutnya itu gagal menerima obat. Nah, contohnya, jika pasien ternyata sudah diinstruksikan oleh dokter untuk diberikan obat, tapi ternyata ada halangan di instalasi farmasinya sedang tidak tersedia obat tersebut atau sedang kosong, otomatis pasien itu gagal menerima obat. Atau jika ternyata masalah kepatuhan, pasien sudah diberikan obat, namun pasiennya menolak minum obat atau tidak bisa minum obat, maka itu dikategorikan DRP-nya gagal menerima obat. Untuk overdosis, contohnya jika pasien mendapatkan obat melebihi dari dosis yang seharusnya ataupun melebihi dari dosis maksimum per hari, maka dia akan menyebabkan toksisitas. Kategori DRP selanjutnya itu reaksi obat yang merugikan.
Ini terjadi seperti yang telah disampaikan, bisa jadi berbentuk adverse drug reaction. Nah, contohnya jika pasien alergi terhadap suatu obat sehingga menyebabkan dia menjadi ruam ataupun sesak, maka kualitas hidupnya akan menurun sehingga ini merupakan reaksi obat yang mengerikan. Interaksi obat ini terjadi antara obat dengan obat dengan makanan, ataupun juga obat dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, antara obat dan obat, contohnya jika terjadi pada fase absorpsi, maka ada salah satu obat yang absorpsinya dihambat sehingga nanti efeknya akan tidak optimal. Dan juga banyak contoh-contoh yang lain. Untuk penggunaan tanpa indikasi, contohnya pasien diberikan terapi NSAID oleh dokter. Namun ternyata pasien tersebut sudah merasa tidak nyeri karena kondisinya sudah membaik. Tapi pasien tersebut masih tetap diberikan NSAID sehingga di sini ada DRP penggunaan obat tanpa indikasi. Dan banyak lagi contohnya jika ada pasien swamedikasi. Dia merasa sakit dan membeli obat sendiri dan merasa bahwa obatnya itu adalah tepat, padahal itu tidak indikasi secara medis, maka ini disebut DRP penggunaan tanpa indikasi. Berikut ini adalah klasifikasi DRP berdasarkan Pharmaceutical Care Network Europe. Ini menggunakan versi Indonesia yang sudah divalidasi dan ada juga versi 9.1-nya. Silakan nanti adik-adik semua cari ya, searching di internet. Nah, untuk segi masalah ada 3. Yang pertama, domain primenya yaitu efektivitas pengobatan yang terdiri dari tidak adanya efek dari terapi obat, yaitu kemudian ada efek terapi obat yang tidak optimal. Selanjutnya juga ada gejala atau indikasi yang tidak diobati. Untuk masalah keamanan pengobatan, di sini ada domain mengenai kejadian obat yang merugikan yang mungkin terjadi. Dan ada domain lainnya yaitu yang pertama, masalah pengobatan yang berkaitan dengan efektivitas biaya. Di sini biaya diperhitungkan. Kemudian pengobatan yang tidak diperlukan dan juga ada masalah terkait obat yang tidak jelas sehingga memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Nah, hanya gunakan kategori ini P3.3 ini jika tidak ada lagi ya yang bisa dikategorikan, sehingga ini adalah alternatif saja. Selanjutnya yaitu dari segi penyebab. C1 tentang pemilihan obat. C1.1 obat tidak sesuai dengan pedoman atau formularium. Nah, ini tidak boleh di rumah sakit karena di rumah sakit harus menggunakan formularium rumah sakit dan formularium nasional. Yang kedua, C1.2 obat sesuai pedoman namun terdapat kontraindikasi. C1.3 tidak indikasi untuk obat. C.14 kombinasi tidak tepat, misalnya obat dengan obat dengan herbal atau obat dengan suplemen. C.15 duplikasi dari kelompok terapeutik atau bahan aktif yang tidak tepat. Nah, ini sering kali terjadi ya, makanya harus hati-hati seorang apoteker untuk mengidentifikasi DRP. Kemudian C1.6 pengobatan tidak diberikan atau tidak lengkap walaupun terdapat indikasi. C.17 terlalu banyak obat yang diresepkan untuk satu indikasi. Kemudian C2 dalam hal bentuk obat, bentuk salinan obat yang tidak sesuai dengan pasien. Seharusnya pasien kejang itu diberikan diazepamnya injeksi atau diazepam rektal, tapi ternyata dia diberikan diazepam oral. Bagaimana bisa orang sedang kejang takutnya tersedak ya. Jadi ini harus kita identifikasi DRP-nya. Kemudian C3 mengenai pemilihan dosis. C3.1 dosis obat terlalu rendah, C3.2 dosis obat terlalu tinggi, C3 regimen dosis kurang, C3.4 regimen dosis terlalu sering, C3.5 instruksi waktu pemberian dosis salah, tidak jelas atau tidak ada. Dari durasi pengobatan, yang pertama durasi pengobatan terlalu singkat, yang kedua durasi pengobatan terlalu lama. Dari segi penyiapan obat yang diresepkan tidak tersedia, informasi yang diperlukan tidak tersedia, salah obat, kekuatan sediaan atau regimen dosis yang disarankan, ini khusus untuk OTC atau obat bebas, kemudian C5.4 salah penyiapan obat atau kekuatan dosis.
Selanjutnya, penyebab pada C6, proses penggunaan obat. C6.1, waktu pemberian obat atau interval dosis tidak tepat, obat yang diberikan kurang, obat yang diberikan berlebih, obat tidak diberikan sama sekali, obat yang diberikan salah, obat diberikan melalui rute yang salah. Dan terkait pasien, pasien menggunakan obat lebih sedikit dari yang diresepkan atau tidak menggunakan obat sama sekali. Pasien menggunakan obat lebih banyak dari yang diresepkan, pasien menyalahgunakan obat tidak sesuai anjuran, pasien menggunakan obat yang tidak perlu, pasien mengkonsumsi makanan yang menyebabkan interaksi obat, atau pasien menyimpan obat secara tidak tepat. Nah, ini harus diwaspadai untuk pasien-pasien anak ya, takutnya kelebihan dosis ataupun pasien dewasa yang juga kelebihan dosis. Terutama pasien yang geriatri ya, yang sudah tua dan sudah mulai pelupa. Masih pada domain pasien, yaitu waktu atau interval pemberian dosis yang tidak tepat, pasien menggunakan obat dengan cara yang salah, atau pasien tidak dapat menggunakan obat atau bentuk sediaan sesuai petunjuk. Nah, contohnya untuk obat-obatan dengan petunjuk khusus seperti inhaler, suppositoria, dan sebagainya. Kemudian pasien tidak dapat memahami instruksi dengan benar. Nah, untuk penyebab C8 terkait transfer pasien, nah sebelumnya mungkin adik-adik juga sudah belajar ya tentang rekonsiliasi obat. Nah, jika tidak ada rekonsiliasi obat pada saat pasien dipindahkan, ini akan berpotensi untuk timbulnya DRP. Mungkin saja ada duplikasi atau obat yang diberikannya tidak lengkap ataupun dosis yang diberikan tidak sesuai. Kemudian C8.2 tidak ada daftar obat terbaru yang tersedia. Ini juga akan sangat berbahaya ya, karena jika daftar obat itu tidak tercatat, maka obat tidak akan diberikan kepada pasien, padahal pasien itu juga membutuhkan obat ya. Kemudian informasi tentang obat-obatan pada saat pulangan atau transfer tidak lengkap atau hilang. Selanjutnya, informasi klinis tentang pasien tidak memadai. Kemudian pasien belum menerima obat yang diperlukan saat pemulangan. Dan untuk C9 itu lainnya, kategori lainnya, tidak terdapat hasil pemantauan terapeutik yang sesuai atau termasuk therapeutic drug monitoring. C9.2 adanya penyebab lain, jika menemukan silahkan disebutkan. Dan C.3 tidak ada penyebab lain yang jelas, ini juga silahkan dituliskan. Nah, rencana intervensi apa saja yang dapat kita lakukan setelah DRP-nya itu diketahui dan penyebabnya diketahui? Maka tidak ada intervensi kalau memang tidak ada DRP atau tanpa intervensi. Kemudian, jika ada intervensi pada tingkat tataran penulis resep pada dokter, ada 4 jenisnya. Yang pertama, dokter penulis resep hanya diinformasikan saja. Dokter penulis resep minta informasi, kemudian intervensi diusulkan kepada dokter penulis resep, intervensi dibahas dengan dokter penulis resep. Pada tataran pasien, yang pertama konseling kepada pasien terkait obat, kemudian tersedia informasi tertulis, kemudian pasien disarankan kembali ke dokter dan menyampaikan kepada anggota keluarga pasien atau pengasuh. Pada tingkat obat dapat dirubah menjadi misalkan dari injeksi menjadi oral kalau memang pemberian antibiotik sudah memberikan klinis yang baik sehingga perlu dideeskalasi. Contoh yang lain, dosis diubah menjadi dari dosisnya yang tinggi kemudian menjadi dosis rendah. Contoh, jika obat antihipertensi kurang memadai pada dosis yang kecil, misalkan amlodipin 5, bisa ditingkatkan menjadi amlodipin 10. Kemudian formulasi diubah menjadi dari misalkan formulasinya sirup dirubah menjadi emosi. Kemudian contoh yang lain, petunjuk penggunaan diubah. Yang lainnya juga obat ditunda atau dihentikan jika terjadi masalah, dan juga yang terakhir adalah obat dimulai. Nah, untuk intervensi lainnya, jika tidak ada pada list di atas, maka intervensi lainnya silahkan disebutkan dan efek samping dilaporkan ke pihak berwenang jika memang ditemukan adanya efek samping. Dari tataran penerima intervensi, jika intervensi diterima, maka harus dijelaskan apakah intervensi ini diterima dan diimplementasikan sepenuhnya, atau diterima namun hanya sebagian, atau diterima namun tidak diimplementasikan, atau diterima namun implementasi tidak diketahui. Jika intervensi tidak diterima,
Maka disebutkan juga intervensi tidak diterima karena tidak dapat dilakukan. Intervensi tidak diterima karena tidak disetujui, atau diterima karena alasan lain, atau tidak diterima karena alasan tidak diketahui. Kemudian yang A3 lainnya, intervensi diusulkan namun penerima tidak diketahui, atau intervensi tidak diusulkan. Untuk status masalah terkait obat, jika tidak diketahui endingnya, maka status masalah tidak diketahui. Jika masalah terselesaikan sepenuhnya, katakan masalah terselesaikan sepenuhnya. Jika masalah diselesaikan sebagian, dijelaskan masalah diselesaikan sebagian. Jika masalah tidak terselesaikan karena kurangnya kerjasama dengan pasien, itu pun juga dituliskan dalam rekomendasi. Kemudian masalah tidak terselesaikan karena kurangnya kerjasama dengan penulis resep, itu juga disampaikan. Kemudian masalah tidak terselesaikan karena intervensi tidak efektif atau tidak perlu atau tidak memungkinkan untuk menyelesaikan masalah. Di sini saya akan menyampaikan tahapan standar asuhan kefarmasian yang disusun oleh American Society of Health System Pharmacists. Ini sebagai standar global. Jadi, yang pertama kita harus mengumpulkan dulu data pasien, baik itu data yang subjektif atau objektif. Kemudian setelah itu kita harus identifikasi masalah terapi obatnya, dan kita harus menyimpulkan kebutuhan pasien itu apa. Setelah menyimpulkan kebutuhan, kita akan menentukan tujuan terapi, karena di sini harus jelas tujuan terapinya apa. Apakah target tekanan darah, apakah target dari suhu, apakah targetnya adalah kondisi membaik, klinis membaik, ataupun sesak berkurang, atau diare berhenti sesuai dengan penyakitnya, problem mediknya. Setelah itu kita merancang regimen terapi. Harus seperti apa terapinya, obatnya harus apa aja golongannya, kemudian berapa lama obat itu perlu diberikan. Setelah itu merancang rencana monitoring. Nah, monitoring ini diperlukan untuk kita mengetahui bahwa apakah asuhan yang kita berikan itu atau terapi yang kita berikan itu sudah mencapai target. Nah, setelah itu mengimplementasikan terapi. Setelah mengimplementasikan terapi, kita lakukan monitoring. Nah, monitoring ini sesuai dengan rencana monitoring yang telah disampaikan sebelumnya, dan kemudian kita harus evaluasi dan modifikasi terapi jika memang setelah diberikan terapi ternyata ada ketidaksesuaian atau perlu adanya modifikasi terapi sehingga pasien dapat pulang dengan kondisi yang baik. Dari mana sih kita harus memulai asuhan kefarmasian ini? Bagaimana sih pelaksanaannya untuk menangani DRP ini? Nah, yang pertama, kita harus mengumpulkan data pasien, baik subjektif dan objektif. Dari mana? Caranya ya dari wawancara sejarah penggunaan obat dan juga dari penelusuran rekam medik pasien. Setelah itu kita lakukan asesmen problem medik dan juga terapinya apakah sudah sesuai dengan prinsip farmakoterapi dan guideline terapi. Setelah itu, cari apakah ada drug related problem yang sudah dijelaskan sebelumnya kategorinya dan cari penyebabnya. Kemudian setelah itu, lakukanlah pharmaceutical care planning. Kita lakukan planning. Planningnya bisa dapat berupa monitoring atau bisa memberikan rekomendasi terapi, usulan kepada dokter, atau konseling atau edukasi kepada pasien. Nah, setelah semua dilakukan, diimplementasikan, kemudian kita harus kembali assess lagi problem medik dan terapinya itu apakah sudah mencapai goal terapi. Setelah melakukan asuhan kefarmasian, apakah tugas apoteker itu selesai? Tentu saja tidak. Kita harus mendokumentasikan asuhan kefarmasian. Kenapa? Karena dokumentasi itu penting untuk menjamin kontinuitas pelayanan pasien, untuk memfasilitasi komunikasi antar tenaga kesehatan, menyediakan catatan informasi terapi obat yang sistematis, mendukung pengambilan keputusan klinis, menjamin akuntabilitas profesional apoteker, mendukung evaluasi kualitas pelayanan, memungkinkan berbagai informasi antar setting pelayanan. Bagaimana cara mendokumentasikan suatu asuhan kefarmasian? Tentu saja tidak sembarangan. Kita memiliki metode untuk melakukan dokumentasi, ya. Di sini ada FARM dan juga ada SWAP. FARM itu versi apoteker banget. Jadi, FARM itu adalah F-nya finding,
A-nya itu assessment, R-nya itu resolution, dan M-nya adalah monitoring. Sedangkan SWOT ini luas sekali digunakan oleh dokter dan perawat. Namun, untuk sekarang tidak hanya dokter dan perawat, tapi apoteker juga melakukan swab di dalam medik pasien. Ya, swab itu S-nya subjektif, O-nya objektif, A-nya assessment, dan P-nya adalah planning. Saya akan memperkenalkan metode yang pertama yaitu FAM. FAM ini bukan hanya sebatas dokumentasi, tapi sebagai suatu alur pikir apoteker dalam asuhan kefarmasian. F dalam FAM adalah findings. Nah, dari sini kita harus mengumpulkan informasi terhadap pasien, baik itu data subjektif dan objektif berdasarkan hasil temuan DRP. Bisa saja overdosis, subdosis, pengobatan gagal, obat digunakan tanpa indikasi, atau ada interaksi obat yang diberikan, ataupun obat yang tidak sesuai, atau ada adverse drug event atau ADR, atau juga ada kondisi yang tidak diobati. Assessment adalah suatu evaluasi apoteker atau analisa apoteker terhadap adanya problematik pasien dan juga terapi yang diberikan terhadap pasien. Dan ini harus diingat bahwa asesmen apoteker dengan dokter itu ataupun dengan profesional kesehatan lainnya itu berbeda. Asesmen dokter bisa berupa diagnosis dan terapi. Sedangkan asesmen apoteker khusus mengenai analisis obat dan juga DRP. Berbeda juga tentunya dengan gizi yang mengakses bagaimana sih gizi pasien itu apakah mencukupi ataupun tidak. Kemudian asesmen ini memuat problematik pasien. Kita perlu mengidentifikasi apa sih sebetulnya problematik yang dialami pasien yang existing, kemudian kita temukan DRP-nya, kemudian kita analisis masalahnya, dan kita tentukan apakah perlu intervensi atau tidak. Tentukan pula urgensinya, harus segera dilakukan ataupun tidak. Kemudian kita juga harus menentukan target terapi atau outcome-nya. Mana mungkin kita tidak mentargetkan perbaikan, ya, karena memang contoh jika memang dia adalah pasien hipertensi, tentu kita harus menargetkan atau memberikan outcome bahwa tekanan darah yang diharapkan setelah diobati adalah sekian. Jadi kita harus tentukan targetnya agar pengobatan lebih terarah. Resolution. Ini sama pentingnya dengan assessment. Resolution kalau di dalam SWOT itu adalah plan-nya. Nah, jadi di sini kita harus membuat rencana intervensi untuk mengatasi DRP-nya. Intervensi yang diberikan itu harus spesifik, kemudian berbasis eviden atau rasional, dan juga harus feasible. Jadi harus dapat dilakukan. Jangan memberikan intervensi atau rekomendasi yang sulit untuk dilakukan. Nah, rencana terapi non-farmakologi juga harus disampaikan di dalam resolution. Jika ada modifikasi gaya hidup atau memang pasien memerlukan bantuan alat lain seperti nebulizer, inhaler, ataupun menggunakan obat khusus seperti insulin pen dan sebagainya. Rencana terapi farmakologi harus ditulis dengan lengkap, nama obat, dosis, rute, frekuensi, dan durasinya. Jangan sampai hanya sebagian, karena itu akan membingungkan oleh kepada tenaga kesehatan lain. Kemudian harus dijelaskan dalam resolution ini, apa sih alasan pemilihan terapinya? Apakah memang dari segi guideline-nya, dari pedoman rumah sakitnya memang harus begitu? Atau menyesuaikan dengan kondisi pasien, atau dinilai lebih aman dan lebih efektif, atau bahkan bisa dinilai lebih cost efektif. Kemudian alternatif terapinya, jika obat tidak dapat digunakan, ini harus disampaikan di dalam form ini. Kemudian edukasi kepada pasien, cara minum obat, efek samping, dan juga untuk meningkatkan kepatuhan ini juga harus disampaikan dalam resolution. Yang terakhir adalah M, monitoring. Monitoring ini berguna untuk memastikan terapi atau intervensi ini berhasil atau tidak dijalankan.
Apakah perlu penyesuaian dosis atau tidak? Nah, parameter-parameter monitoring seperti contohnya kita harus mengantisipasi adanya ADR potensial. Misal jika pasien diberikan obat aminoglikosida yang bersifat nefrotoksik, maka kita perlu untuk mengecek serum kreatininnya. Dan monitoring itu dilakukan dengan mengidentifikasi frekuensi, durasi, dan target endpoint atau goal terapi serta parameter terapinya. Contoh, kita juga harus mengidentifikasi berapa sih target terapinya dari pemberian antidiabetik oral itu bisa kurang dari 140 mg per desiliter. Di sini harus dijelaskan dengan tepat. Kemudian jika terjadi perubahan pada kondisi klinis pasien, maka rencana terapi perlu disampaikan pada pasien dengan jelas. Contoh, diberikan planning dopamin diberikan 5-20 mikrogram per kilogram per menit dan dititrasi hingga MAP lebih dari 65 mg mmHg. Nah, jika memang pasien sudah stabil memiliki MAP lebih dari 65 mmHg, maka jika hanya dosisnya yang diberikan 5 saja, sudah itu dihentikan gitu. Tapi kalau misalkan memang belum mencapai 65 mmHg, maka dosis maksimum yang diberikan itu sampai 20 mikrogram per kilogram per menit. Kita berlanjut pada metode swab. S-nya adalah subjektif. Nah, data ini bisa berasal dari pasien atau keluarga pasien. Data ini tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Karena apa? Karena itu bersifat subjektif, sehingga pasti akan berbeda. Kadangkala kita menemukan jawaban yang berbeda dari pasien dan keluarga pasien. Nah, ini bisa berupa keluhan pasien terkait obat atau penyakit seperti pusing, mual, demam, nyeri, dan sebagainya. Kemudian, riwayat penyakit dan juga riwayat penggunaan obat seperti obat kronis, obat bebas, obat herbal, dan suplemen. Termasuk riwayat alergi. Jangan sampai terlewat untuk dikumpulkan datanya. Langkah apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama itu lakukan penulisan dalam rekam medik pasien, identitas, riwayat terakhir penggunaan obat, alergi, riwayat sosial. Ini untuk menggali kepatuhan minum obat pasien. Kemudian lakukan interview kepada pasien atau keluarga untuk melengkapi data subjektif yang tidak tertera dalam rekam medik. Kemudian catat hasil temuan pada lembar catatan perkembangan pasien terintegrasi atau CPPT dalam rekam medik. O atau objektif adalah data yang bersumber dari hasil observasi pengukuran yang dilakukan oleh profesional kesehatan lain seperti tanda-tanda vital, tekanan darah, respirasi, suhu, dan sebagainya. Kemudian hasil laboratorium, hasil USG, bacaan foto ronsen atau CT scan atau bahkan bisa MRI. Kemudian hasil perhitungan nilai creatinine clearance menggunakan Cough-Cough-Gault. Kemudian bisa MDRD, Modification of Diet in Renal Disease atau Child Pulse Score. Bisa juga GCS atau Glasgow Coma Scale dan sebagainya. Data farmakokinetik juga bisa dimasukkan ke dalam objektif. Ini gunanya apa? Ini gunanya kita untuk menyesuaikan terapi atau dosis pada pasien. Contohnya untuk pasien yang memiliki katakan protein yang tinggi, tentu saja perlu disesuaikan dosisnya. Obat yang saat ini diberikan kepada pasien ini dimasukkan ke dalam data objektif. Kemudian data klinis lain yaitu gejala klinis yang ditimbulkan akibat penggunaan obat. Ini pun dimasukkan ke dalam data objektif. Assessment. Assessment ini adalah hasil yang ditulis dalam CPPT. Nah, catatan perkembangan pasien terintegrasi berupa DRP. Nah, proses analisis hingga menghasilkan DRP itu tidak perlu ditulis dalam rekam medik. Wow, itu nanti akan sangat panjang jika ditulis. Kemudian, bahasa penulisan tidak boleh bersifat kaku, tuliskan dalam bentuk kalimat. DRP ini dapat mengacu pada PCNE atau ASHP yang disebutkan tadi, namun tidak boleh menjudge, ya tidak boleh kaku. Tidak boleh menjudge seperti error, tidak tepat, tidak adekuat, salah dosis, salah rute. Itu tidak diperbolehkan. Gunakanlah bahasa atau kalimat yang sopan. Kemudian, jika dijumpai lebih dari satu DRP, sebaiknya diberikan nomor. Sehingga nanti kita akan mudah untuk melakukan planningnya.
Dokumentasi yang terakhir adalah P atau planning. Planning ini adalah suatu rencana asuhan yang disusun sebagai solusi dari DRP yang ditemukan. Bisa berupa rekomendasi, saran untuk obat dihentikan, memulai terapi obat, mengganti obat, menambah dosis, meningkatkan dosis, atau bahkan menurunkan dosis. Kemudian bisa berupa monitoring, meliputi pemantauan terhadap kondisi klinis, data laboratorium yang terkait obat yang digunakan. Kemudian bisa berupa KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi diberikan kepada pasien ataupun kepada tenaga kesehatan lain, baik kepada dokter, perawat, atau bahkan kepada apoteker dan asisten apoteker. Nah, untuk metode analisis farmasi klinik ya untuk pharmaceutical care atau asuransi pasien sudah dijelaskan sampai SOAP. Nah, saya di sini akan menambahkan sedikit keilmuan atau pengetahuan yang memang dipraktekkan di rumah sakit, yaitu metode SBAR. Nah, SBAR ini digunakan apabila ternyata ada DRP yang perlu diselesaikan dengan segera, sehingga rekomendasi itu bersifat lisan atau verbal. Kita memerlukan metode komunikasi. Jadi, karena secara lisan atau verbal itu kurang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka kita perlu untuk menuliskannya dalam rekamedik. Nah, metode komunikasi ini yaitu ya SBAR, situation, S-nya, B-nya background, A-nya assessment, dan recommendation. Situation itu catat semua temuan DRP yang serius atau memang yang sedang terjadi. Yang existing terjadi atau sebelumnya tidak ada, kemudian tiba-tiba ada, silahkan dicatat dalam situation. Kemudian background, catat latar belakang penggunaan obatnya. Nah, mungkin saja bisa terjadi DRP-nya akibat obat, maka tetap ditulis latar belakangnya dalam background. Kemudian assessment itu lakukan penilaian terhadap S dan B dengan mengacu pada kaidah farmakoterapi, EBM, dan guideline. Kemudian recommendation, catat rekomendasi kepada dokter berdasarkan hasil assessment, baik itu disetujui ataupun tidak ya. Tidak disetujui tidak apa-apa, tapi tetap kita dokumentasikan dalam rekamedik. Selanjutnya metode komunikasi yang lain yaitu TBAK. TBAK ini tujuan untuk menjamin keselamatan pasien, memastikan informasi medis yang secara verbal atau per telepon diterima dengan benar, akurat, dan lengkap, sehingga dapat mencegah medication error dan juga tentu saja untuk menghindari adanya DRP. Ya. Berdasarkan Joint Commission International, DRP ini adalah T-nya itu tulis atau write back. Tulis informasi yang diterima selengkap mungkin. Nama pasien, nama obat, terapinya apa, dosisnya, rute, frekuensi, dan instruksi khusus dari dokter. Kemudian BA-nya baca atau read back. Baca ulang apa yang sudah ditulis kepada pemberi instruksi. K-nya itu adalah confirmation, mengkonfirmasi kebenaran informasinya. Setelah kita memahami prinsip asuhan kefarmasian, mari kita beranjak pada contoh kasus sehingga kita dapat mengimplementasikannya dengan baik. Contoh, pasien Tuan DA 55 tahun, 60 kg, 158 cm dirawat di rumah sakit dengan stroke bleeding. Hari kelima, pasien mengeluh nyeri dada sebelah kanan disertai demam, menggigil, kemudian sesak nafas. Pasien didiagnosa hospital acute pneumonia dan mendapatkan terapi meropenem 3 kali 1 gram, paracetamol 3 kali 1 gram, aminofusin dan futrolid berbanding 1000 per 24 jam. Tanda-tanda vital hari kelima, tekanan darah 140 mg per 80 mg Hg, heart rate-nya 106 kali per menit, respirasinya 32 kali per menit, temperaturnya 38,2 derajat Celcius. Pemeriksaan laboratoriumnya leukositnya 18.600, neutrophil segmen 88%, neutrophil band 10%, dan limfosit 2%. Hari ke-8, sesak pasien semakin meningkat dan mengganti kanul oksigen dengan masker oksigen. Sehingga kita buatkan FAM-nya. F, findings, masukkan subjektif, objektif, dan juga DRP. Ya, subjektifnya keluhan hari kelima, nyeri dada sebelah kanan, demam, menggigil, dan sesak nafas.
Tanda-tanda vital, HR106, RR32, suhu 38, tekanan darah 140/80. Laboratorium, leukosit 18.600, neutrofil 88%, neutrofil band 10%, dan limfosit 2%. Selanjutnya, hari ke-8, keluhan semakin memberat, sesak semakin memberat. Berat badannya adalah objektif 60 kilo, TTV-nya suhu 37,5, kemudian GCS-nya nurun jadi 10 dan menggunakan oksigen masker. Diagnosanya HAP. Obatnya masih tetap sama ya, meropenem, paracetamol, amlodipine, dan juga futrolid. Oke, tibalah pada saat yang paling menantang yaitu asesmen. Problematik pasien itu adalah hospital acute pneumonia, DRV-nya efek terapi obat tidak optimal. Analisisnya kenapa? Karena kondisi pasien semakin memburuk disebabkan infeksi yang belum tertangani akibat pemberian obat yang tidak tepat. Ditandai dengan sesak semakin memberat dan kesadaran menurun GCS 10. Nah, berdasarkan guideline, pasien HAP dengan risiko tinggi kematian harus diberikan 2 jenis antibiotik. Stroke bleeding dan HAP ini berisiko tinggi menyebabkan kematian. Sehingga urgensinya penanganan infeksi perlu dilakukan segera dengan penambahan antibiotik yang adekuat. Terapi kombinasi untuk menurunkan mortalitas. Nah, kita kumpulkan dulu. Sebenarnya penyebab infeksi HP itu apa sih kumannya? Setelah dicari ya, kita cari. Nah, HP itu disebabkan oleh banyak kuman. Seperti yang terbanyak adalah Pseudomonas aeruginosa, gram negatif, Staphylococcus aureus gram negatif, Enterobacter gram negatif, Staphylococcus aureus gram positif, Acinetobacter baumannii gram negatif, dan Klebsiella pneumoniae gram negatif. Mari kita lihat, apakah meropenem itu spektrumnya seperti apa? Ternyata dia adalah broad spektrum. Dia itu bisa menembak gram negatif dan positif. Nah, ternyata di sini banyaknya tuh gram negatif daripada gram positif. Nah, sehingga perlu ada 2 ya. Perlu ada 2 antibiotik yang dapat menembak si obat-obatan si penyakit HAV itu, si kuman itu. Dapat dilihat dari guideline, ternyata untuk pasien high risk mortality itu harusnya ada 2 ya. 2 sudah diberikan meropenem, dan apa sih yang tambahannya itu? Nah, kita bisa dilihat di sini amikasin. Amikasin di sini memiliki kemampuan untuk membunuh gram negatif ya, termasuk Pseudomonas aeruginosa dan Acinetobacter species. Sehingga cocok sekali ya jika diberikan amikasin ini untuk pasien. Setelah kita tadi melakukan analisis dan diketahui bahwa obat amikasin ya, kita pilih amikasin karena tadi spektrumnya itu ya. Kita bisa gunakan yang lain, tapi kita harus juga menyesuaikan dengan yang tersedia di rumah sakit. Kita setelah itu harus membuat resolution. Nah, resolutionnya itu apa? Kita buat rekomendasi. Rekomendasi tadi diingat bahwa rekomendasi itu harus komplit. Jika memberikan rekomendasi obat, tuliskan apa obatnya, dosisnya, dan juga cara pemberiannya dan juga durasinya. Nah, rekomendasinya adalah diusulkan menambahkan antibiotik golongan aminoglikosida yaitu amikasin untuk memperkuat cakupan antibiotik terhadap bakteri gram negatif dari HAP. Saran dosisnya itu adalah 15 mg per kilogram berat badan tiap 24 jam. Pasien itu berat badan 60 kilo, sehingga didapatkanlah dikali 60 kali 15, 900 mg dan berikan dalam durasi 7 hari berdasarkan guideline. Dosis masih dapat dalam rentang lazim karena dosis maksimum per harinya amikasin itu adalah 1 gram ya, sehingga ini dapat diusulkan kepada dokter. Kemudian diusulkan melakukan uji kultur dan uji resistensi mikroorganisme terhadap sputum dari aspirasi endotrakea. Ya, ini tujuannya untuk apa? Supaya kita memastikan sebetulnya apa sih si kumannya itu. Kalau memang ternyata kumannya itu seperti yang tadi disebutkan, kemudian ternyata ada yang resisten atau tidak sensitif, kita bisa pilihkan antibiotik yang memang lebih sensitif terhadap pasien itu, terhadap kuman itu. Selanjutnya apalagi
resolusinya yaitu adalah KIE kepada perawat. Nah, tidak semua perawat tahu bahwa amikasin itu harus dilarutkan dalam NaCl 5% atau dalam dextrose 5% 100 ml dan diberikan secara intravenous selama 30-60 menit. Barangkali ada yang taunya hanya langsung dibolus dan ternyata itu kurang efektif jika dibolus. Dan KIE kepada keluarga pasien, konseling efek obat. Karena tadi amikasin itu bisa menyebabkan gangguan ginjal sehingga kita bisa meminta pada keluarga pasien untuk mencatat volume urin 24 jam. Jadi kita saling berkolaborasi tidak hanya dengan tenaga kesehatan tapi juga dengan pasien dan keluarga pasien untuk mendapatkan hasil terapi yang optimal. Oke, langkah selanjutnya adalah monitoring. Kita harus menargetkan monitoring untuk melakukan penilaian terhadap efektivitas terapi. Bisa dilihat dari sesak nafas yang berkurang ataupun sampai menghilang sesak nafasnya. GCS-nya harus meningkat ya. Suhunya berarti harus dalam rentang normal dan nadinya juga dalam rentang normal, juga leukositnya harus juga dalam rentang normal. Efek samping obat, jika terjadi ada ESO dari amikasin, maka harus dipantau urinnya dan serum kreatininnya. Dapat dilihat dari nilai kreatinin serum, apakah terjadi kerusakan ginjal akibat amikasin. Kemudian, target terapi ini harus dituliskan dengan jelas ya. Apakah sesak nafasnya harusnya berkurang, GCS meningkat, dan kreatinin serumnya itu antara rentang 0,7 sampai 1,3 mg per desiliter. Kemudian, di sini juga harus dijelaskan bahwa jika ditemukan ESO akibat amikasin namun klinis membaik, pertimbangkan untuk stop amikasin. Di sini kita memberikan rekomendasi berupa apabila ternyata ada hal lain, nah kita sudah ada solusinya langsung di sini. Setelah tadi FAM selesai, kita transkripkan ke dalam SWOP dalam rekamedik ya. SWOP-nya sama untuk subjektif, objektifnya ditulis dalam rekamedik sama ya seperti yang FAM. Nanti akan berbeda pada saat A dan P-nya. Kemudian data ini juga sama dengan data sebelumnya dalam FAM. Nah, selanjutnya ini yang akan berbeda. Ingat, di asesmen kita harus mengurutkan dengan benar ya. Yang pertama, dapat dipertimbangkan optimalisasi antibiotik untuk memperkuat cakupan bakteri gram negatif infeksi HAP. Ingat, gunakan bahasa yang halus. Dapat dipertimbangkan. Nah, ini tidak menjudge bahwa tadi kan di artinya sebetulnya adalah efek terapi obat tidak optimal ya. Nah, tapi kita tidak sampaikan seperti itu. Kita sampaikan seperti ini dengan bahasa yang baik ya, sehingga tidak menjudge obatnya atau tenaga kesehatannya. Kemudian yang kedua itu diusulkan pemeriksaan kultur dan uji resistensi antimikroba dengan spesimen putum. Kemudian plan juga harus jelas dan juga ini urutannya harus sistematis ya. Plan yang pertama, diusulkan dulu menambahkan antibiotik golongan aminoglikosida yaitu amikasin dengan dosis 15 mg per kilogram berat badan tiap 24 jam sehingga didapatkan 900 mg secara intravena ya dengan durasi 7 hari. Kemudian plannya itu diusulkan melakukan uji kultur dan resistensi mikroorganisme terhadap sputum dari aspirasi endotrakeal. Ini yang kedua. Plan yang ketiga yaitu monitoring efektivitas terapi yaitu sesak nafas, GCS, suhu nadi, dan leukosit. Kemudian keempatnya monitoring efek samping obat dan volume obat dan kreatinnya itu diperiksa untuk mengantisipasi adanya ESO akibat amikasin. Kemudian yang kelima, informasi kepada perawat untuk memberikan amikasin dalam NaCl 0,9% atau dextrose 5% 100 ml secara intravenous selama 30-60 menit. Kemudian konseling keluarga pasien untuk mengukur suhu urin per 24 jam. Asuhan kefarmasian dalam bentuk swab tadi sudah selesai. Nah, mari kita lanjutkan
Contoh kasusnya, setelah apoteker menyampaikan rekomendasi kepada dokter, dokter memberikan instruksi secara verbal bahwa rekomendasi pemberian amikasin 900 mg tiap 24 jam secara intravena diterima dan pemeriksaan kultur dan uji resistensi antimikroba diinstruksikan untuk dilaksanakan. Kita lakukan TBAK, tulis, baca, dan konfirmasi. Seperti apa TBAK-nya? Kita tulis pada contoh tanggal sekarang 6 April 2026 pukul 10:15 menerima instruksi verbal dari dokter penanggung jawab pasien terkait persetujuan rekomendasi penambahan antibiotik amikasin dosis 90 mg intravena setiap 24 jam selama 7 hari untuk terapi HAP pasien Tuan DA dan isikan rekam mediknya. Baca, instruksi dibacakan kembali kepada dokter. Pemberian amikasin 900 mg intravena selama 24 jam selama 7 hari. Betul ya dok? Gitu. Oke, kemudian setelah itu dokter mau konfirmasi. Dokter menyatakan benar dan menyetujui instruksi tersebut. Tanda tangan dan nama jelas apoteker di situ dalam rekam medik dan juga paraf dokter untuk konfirmasi. Nah, asuhan kefarmasian tidak hanya selesai sampai situ saja. Setelah itu, sebelum pasien pulang, tetap kita harus melakukan asuhan ya. Setelah 3 hari pemberian amikasin, kondisi klinis pasien membaik. Sesak tidak ada, kesadaran baik, GCS 14, namun nilai kreatinin serum menjadi naik 1,9 mg per desiliter. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kita perlu menulis S-bar. Kita tuliskan seperti ini. Situation, saya apoteker Mersa yang menangani pasien Tuan DA. Saat ini pasien dengan HAP yang mendapatkan terapi amikasin hari ketiga, kondisi klinis sudah membaik. Sesak tidak ada dan kesadaran membaik dengan GCS 14. Namun terdapat peningkatan serum kreatinin menjadi 1,9 mg per desiliter. Backgroundnya, sampaikan pasien sebelumnya mendapatkan amikasin dosis 900 mg intravena selama 24 jam sejak 3 hari lalu untuk memperkuat cakupan gram negatif. Nilai kreatinin sebelumnya dalam batas lebih rendah. Kemudian lakukan asesmen. Diduga terjadi nefrotoksitas akibat amikasin aminoglikosida induced AKI ditandai dengan peningkatan kreatinin selama terapi. Saat ini infeksi menunjukkan perbaikan klinis sehingga kebutuhan aminoglikosida perlu dievaluasi. Ingat, perlu dievaluasi. Kita tidak melakukan judge bahwa amikasin harus di stop ya, tapi dengan bahasa yang baik perlu dievaluasi. Kemudian recommendation. Diusulkan untuk menghentikan amikasin dan melakukan deeskalasi antibiotik keregimen yang lebih aman terhadap ginjal sesuai hasil kurtu atau sensitivitas obat. Setelah itu perlu dilakukan monitoring fungsi ginjal secara ketat. Nah, biasanya hasil kurtu itu suka lama ya, makanya nih sangat baik jika sudah ada hasil kurtunya sehingga kita bisa memberikan antibiotik yang paling tepat untuk pasien. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat difahami dengan baik dan nanti kita ketemu di kelas untuk membahas dan berdiskusi problem-problem lainnya agar adik-adik semua bisa lebih paham dan bisa mengimplementasikan dengan baik apa itu metode farmasi klinik, DRP, dan penggunaan obat rasional. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua dan tentu saja bermanfaat juga bagi kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan.